Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha Al-Mujallad Tsani. Kitab Durusul Lughah jilid yang kedua, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Rahim bin Abdul Subhan rahimahullah. Sekarang kita memasuki pertemuan yang ke-13 di hari ini, tepatnya di halaman ke-14 dan halaman ke-15. Baik. Di halaman ke-14 itu masih pembahasan terkait dengan tamarin yang pertama dan yang kedua, itu yang sudah kita selesaikan. Maka di kesempatan kali ini kita akan melihat tamrin yang ketiga di halaman ke-14. Di tamrin yang ketiga di halaman 14, Syekh mengatakan ta'ammal ma yali. Perhatikanlah ma yali, apa-apa yang berikut ini. Perhatikanlah apa-apa yang berikut ini. Yang pertama, coba perhatikan hamidun. Ini tidak ada nomornya, tapi antum bisa saja kasih nomor supaya lebih mudah. Yang pertama, hamidun. Hamidun talibun. Ini susunan mubtada khabar. Artinya adalah Hamid seorang talib, seorang pelajar. Beliau ingin memahamkan kepada kita ketika mubtada khabar itu dimasukkan laisa. Ketika masuk laisa menjadi Hamidun laisa bitalibin. Ini untuk menafikan. Sebagaimana telah berlalu bahwa laisa itu adalah sebuah kata yang datang untuk menafikan terhadap kata yang akan disebutkan setelahnya. Kalau kita katakan Hamidun talibun, itu memberitakan bahwa Hamid adalah seorang pelajar. Tapi kalau kita mau mengatakan Hamid itu bukan pelajar, bahasa Arabnya Hamidun laisa bitalibin. Anda perhatikan setelah laisa itu adalah kalimat bi. Yang seperti itu ketentuannya. Jadi kalau kita mau menafikan bahwasanya si Hamid itu bukanlah seorang talib, maka kita tambahkan saja laisa bitalibin. Hamidun laisa bitalibin. Hamid bukan seorang pelajar. Berikutnya kalau kita lihat yang kedua, at-tullabu sigharun. At-tullabu sigharun. At-tullab artinya apa? Para pelajar itu sigharun. Para pelajar itu sigharun. Sigharun apa artinya? Ini bentuk jamak dari saghir. Ya, kecil. Karena yang datang adalah kalimat at-tullab, maka dia menggunakan jamak yaitu sighar. Tapi kalau andai kata misalnya talib, maka pasti saghir. At-tullabu sigharun. Para pelajar itu, ini kalau jamak juga menerjemahnya harus sesuai dengan ketentuan jamak. Para pelajar itu sighar. Ya. Mereka kecil-kecil semuanya. Ya, para pelajar itu kecil. Ketika kita mau menafikan, kita mau mengatakan para pelajar itu tidak kecil-kecil. Apa kita bilang? At-tullabu laisu bisigharin. Lihat ke arah kirinya itu. At-tullabu laisu bisigharin. Ini laisu pecahan dari laisa. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa laisa itu dia bisa pecah sebagaimana pecahan fi'il madhi. Kalau untuk jamak fi'il madhi misalnya kataba, katabu. Maka kalau untuk jamak juga laisa, laisu.
Kenapa ada tambahan waw jamaah di sini? Karena yang dibicarakan adalah at-tullab, para pelajar. Nah, kita mau menafikan para pelajar itu laisu, mereka bukan. Bukan apa? Bisigharin, bukan anak-anak kecil. Paham ya? Intinya laisa itu berubah sesuai dengan apa yang dibahas. Laisa berubah sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Kalau yang dibahas satu orang seperti di atas, Hamidun Talibun. Hamid, satu orang. Maka dia menggunakan laisa. Tapi kalau at-tullab, banyak para pelajar atau para pelajar, banyak pelajar di situ, maka menggunakan laisu. Tapi tetap setelahnya ada bi. Walaupun bi di sini tidak diartikan. Ya, dia hanya sekedar harus ada, tapi tidak diartikan. At-tullabu sigharun menjadi at-tullabu laisu bisighar. Berarti yang perlu antum perhatikan di sini tentang laisanya. Laisanya datang dalam bentuk apa? Apakah dia laisa atau laisa atau laisu atau laisat atau laisata atau lasna atau lasta atau lastuma atau lastum atau lasti atau lastuma atau lastunna atau lastu atau apa? Lasna. Ini disesuaikan dengan apa yang sedang dibahas. Kalau misalnya kalimat Hamidun Tolibun, kalau saya ganti misalnya menjadi Fatimatu Tolibatun, maka kalau mau menafikan masukkan laisa menjadi Fatimatu laisat. Tambahkan tak di situ. Laisat bitolibatin. Jangan lagi bitolibin karena tolibin itu untuk Hamid. Paham ya? Jadi disesuaikan dengan apa yang sedang dibahas. Banyak contoh ini, jadi kita nggak pakai papan tulis. Banyak contoh di sini. Yang kedua tadi at-tullabu sigharun. Menjadi at-tullabu laisu bisigharin. Kenapa laisu? Karena at-tullab itu jamak. Dan jamak untuk laisa itu adalah laisu. Ketika yang dijamak adalah mudzakkar. Tapi tetap ditambahkan bi. Semuanya tetap ditambahkan bi. Berikutnya, Aminatu tabibatun. Yang ketiga, bisa dibikinkan nomor ya. Aminatu tabibatun. Aminah adalah seorang tabibah. Kalau misalnya Muhammad, seorang tabib. Tapi kalau si Aminah, maka dia seorang tabibah. Tabibah itu adalah bentuk isim muannats dari isim tabib. Dari mudzakkar tabib. Muannatsnya adalah tabibah. Kalau tabib itu artinya dokter yang menguasai orang menguasai ilmu kesehatan tradisional ya. Sebenarnya tabib dengan dokter ini berbeda karena istilah kedokteran itu dia tidak memakai pengobatan tradisional, tapi lebih memakai pengobatan kimia dan pengobatan yang diajarkan di barat. Jadi kalau tabib ini biasanya identik dengan pengobatan tradisional yang tidak terlalu menggunakan obat-obat kimia, menggunakan herbal, ini disebut dengan tabib. Ala kulli hal kalau orang mengatakan tabib zaman sekarang itu diartikan dokter. Orang yang bisa menyembuhkan. Tentunya penyembuhan medis ya. Kalau penyembuhan non medis itu bukan tabib. Bukan seorang tabib. Tabib itu khusus untuk orang yang penyakit medis. Baik, dokter. Baik, saya perhatikan Aminatu tabibatun. Aminah adalah seorang dokter perempuan. Kita artikan. Tabibah dokter perempuan. Kalau kita mau menafikan, kita mau mengatakan si Aminah bukan dokter perempuan, maka bahasa Arabnya adalah Aminatu laisat bitabibatin. Aminatu laisat bitobib. Aminah itu bukan seorang dokter perempuan. Paham ya? Ini bisa diketahui cara buatnya ya. Yang pertama perhatikan laisanya. Perhatikan laisanya, rubah sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Yang kedua, ya, setelah laisa adalah isim, maka tambahkan bi. Setelah laisa itu ada bi-nya. Semua seperti itu. Yang keempat, perhatikan lagi. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayatu mutazawwijatun. Al-fatayat ini adalah bentuk jamak
Dari kata apa? Al al-fatatu. Al-fatatu itu artinya para pemudi atau seorang pemudi, ya. Anak muda tapi perempuan, al-fatatu. Kalau anak muda laki-laki kan al-fata. Begini kan? Ini untuk mudzakkar. Ini untuk muannats. Sudah? Ini untuk laki-laki. Ini untuk perempuan. Artinya sama-sama pemuda. Tapi kalau al-fata pemuda, kalau al-fata itu pemudi. Ya. Sudah? Kalau al-fata jamaknya adalah al-fityah. Al-fityah artinya para pemuda. Ya. Tapi kalau al-fatatu pemudi itu jamaknya adalah al-fatayat. Al-fatayatu. Berarti kalau kita katakan al-fatayatu itu adalah bentuk jamak dari al-fatatu. Para apa? Para pemudi-pemudi, ya. Anak muda perempuan lah istilahnya. Disebut al-fatayat. Al-fatayatu, pemudi-pemudi itu mutazawwijatun. Mereka semua mutazawwijat. Mutazawwijatnya antum harus tahu asal katanya. Karena asal katanya adalah begini. Mutazawwijun kan kita sudah bahas. Mutazawwijun artinya apa? Lawan dari azabun. Mutazawwijun. Mutazawwijun. Ini kan artinya orang yang sudah menikahkan laki-laki. Kalau perempuan kan mutazawwijatun. Tidak panjang jimnya. Mutazawwijun untuk laki-laki, orang yang sudah menikah. Mutazawwijatun untuk orang yang sudah menikah tapi perempuan. Sudah. Kalau mutazawwijun, jamaknya adalah mutazawwijuna. Tinggal tambahkan waw dan nun. Ada jamak mudzakkar salim. Tapi kalau mutazawwijatun, ketika dijamak, dia menjadi mutazawwijatun. Inilah yang sedang kita bahas ini. Jadi pada setiap kata itu kita harus tahu dia itu isim apa dan pecahan dari apa. Sudah? Saya perhatikan al-fatayatu mutazawwijatun supaya kita nanti nggak bingung. Ini mutazawwijat artinya apa ya? Kenapa di sebelumnya mutazawwijun, di sini mutazawwijat? Kok bisa ya? Inilah proses pemecahannya. Baik. Jadi mutazawwijatun itu artinya wanita-wanita yang sudah menikah. Kalau satu orang wanita yang sudah menikah, mutazawwijatun. Tapi kalau banyak yang sudah menikah, mutazawwijat. Kapan dikatakan banyak? Lebih dari 2. Kadang juga orang Arab mengatakan 2 itu sudah banyak. Jadi kadang 2 terkadang datang dalam bentuk jamak, bukan datang dalam keadaan musanna. Tapi terkadang seringnya ya 2 musanna. Tapi kalau dikatakan jamak itu biasanya ya madalla ala itsnaini au aktsar. Apa yang menunjukkan atas 2 atau lebih. Itu dikatakan jamak. Jadi perhatikan ya, al-fatayatu mutazawwijat itu artinya para pemudi itu mereka semua sudah menikah. Kalau kita mau mengatakan para pemudi itu mereka semua tidak menikah atau mereka semua belum menikah, kita katakan al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Apa artinya kalau begini? Para pemudi itu lasna
lasna. Mereka tidak ada nanya, lasna. Ini domir hunna ya. Sebagaimana kalau katabah ditambah domir hunna menjadi katabna. Kalau laisa ditambah hunna menjadi lasna. Sudah? Lasna. Al-fatayatu lasna. Para pemudi-pemudi itu atau para pemudi itu, karena kalau sudah ada para itu sudah jamak ya. Para pemudi itu lasna. Mereka tidak ya, mereka tidak bimutazawwijatin. Mereka tidak menikah. Dinafikan perbuatan menikah terhadap mereka. Paham ya? Kenapa menggunakan lasna? Karena laisa ketika dia domir hunna maka menjadi lasna. Kalau laisa domir huwa, laisa. Laisa domir huma, laisa. Laisa domir hunna, laisa domir hum, laisu. Laisa domir hiya, laisat. Laisa domir huma untuk perempuan, laisata. Laisa domir hunna, lasna. Paham ya? Lasna. Ini dimaksudkan oleh Syekh di sini. Kenapa kita menggunakan lasna? Karena memang kita sedang berbicara tentang para perempuan. Dan para perempuan di sini bentuknya gaib, dia itu dibicarakan. Para perempuan itu sudah menikah. Kan artinya dia sedang dibicarakan. Maka kita menggunakan domir lasna. Paham ya? Seperti itu. Jadi lasna itu pecahan dari kalimat atau kata laisa. Nah, saya disesuaikan. Kalau yang dibahas adalah al-fatayat, ya maka kita menggunakan lasna. Tapi kalau misalnya yang digunakan itu adalah kalimat bukan al-fatayat ya, bukan al-fatayat untuk perempuan, tapi jamak dari al-fatah yaitu al-fityatu. Dalam surah Al-Kahfi ada kan iz awal fityatu ilal kahfi. Iz awal fityatu. Ini dia. Al-fityatu. Para pemuda artinya. Anak-anak muda banyak disebut al-fityah. Ada pondok pesantren al-fityah. Pondok pesantren al-fityah. Para pemuda. Itu artinya. Baik, sekarang perhatikan. Kalau misalnya al-fatayat saya gantikan menjadi al-fityatu, maka di situ pasti kalimatnya al-fityatu mutazawwijuna. Kalau dimasukkan laisa menjadi al-fityatu laisu. Pakai laisu karena kan dia laki-laki. Kalau perempuan lasna. Laisu bimutazawwijuna atau bimutazawwijina. Nah, ketika jamak mudzakkar salim itu majrur, majrurnya dengan iya. Paham ya? Mudah ya? Yang perlu diperhatikan apanya? Laisanya. Dalam pelajaran yang ketiga ini, di tampilan yang ketiga halaman 14 ini, yang perlu perhatikan pertama, laisanya. Laisanya itu disesuaikan dengan kalimat sebelumnya yang sedang dibahas itu apa dia? Bentuk apa? Isim mufrad atau mu'annas? Jamak atau mufrad? Atau musanna? Setelah itu, setelah laisa, tambahkan bi. Selesai. Itu aja yang diperhatikan. Dua. Yang pertama laisanya, yang kedua setelah laisa ditambahkan bi. Paham ini? Oke, kesan. Paham tuh? Baik, berikutnya. Yang kelima. Ini sudah 4 contoh ini, kalau belum paham juga, masih dikasih lagi. Yang kelima, supaya lebih paham lagi di sini. Ini kita dikasih paham memang banyak-banyak, karena nanti di halaman 15 ada soal untuk kita. Kita disuruh bikin. Suruh bikin sendiri. Tapi sebelum disuruh bikin, dipahamkan sampai betul-betul paham. Kan nggak mungkin nggak paham ya. 10 contoh ini, kalau nggak paham, dahsyat sekali berarti. Butuh diulangi kembali. Baik, sekarang yang kelima. Anta kabirun. Anta kabirun. Apa artinya? Jangan kamu besar. Kamu orang besar. Kamu adalah, begitu, supaya lebih enak. Kamu adalah orang besar. Kamu adalah orang yang besar. Jadi pakaikan kalimat adalah. Bisa juga kita katakan kamu besar, bisa. Tapi kan kurang baik didengar. Gunakan bahasa yang enak ketika orang mendengar. Kamu adalah orang besar. Anta kabirun. Kita mau menafikan. Kamu bukan orang besar. Apa kita bilang? Anta lasta bikabirin. Perhatikan di sini. Di sini antum boleh menambahkan kalimat anta, boleh saja langsung kalimat lasta tanpa anta. Boleh dua-duanya. Loh Ustaz, kenapa di sini dibolehkan
Anta lasta. Lasta itu kan di dalamnya ada anta. Kita sudah ketahui kalau lasta itu artinya kamu bukan. Kenapa mesti pakai anta? Kalau ditambahkan kalimat anta, maka anta di situ sebagai penguat, sebagai taukid dia, penguat. Tapi andai kata pun dia tidak ada, orang sudah paham. Anta ya kamu. Kenapa bisa menjadi lasta? Karena anta. Ketika laisa kan pada domir anta kan dia lasta. Huwa laisa. Huma laisa hum. Ayo semua. Hum laisu hiya laisat huma laisata hunna lasna anta lasta. Jadi pertemuan yang kemarin ya, di rekaman-rekaman kemarin itu antum simak, sudah saya bikinkan tabel, antum bisa melihat di situ. Ketika anta maka lasta. Kalau antuma lastuma, kalau antum lastum. Sudah? Tinggal tambahkan kabirun, tambahkan bi menjadi bi kabirin. Berarti kalau kita mau bilang anta kabirun, kamu besar, kalau kita mengatakan kamu tidak besar, maka kita mengatakan anta lasta bi kabirin. Adapun antanya boleh ditulis, boleh tidak. Ditulis lebih bagus karena untuk menguatkan. Adapun andai kata pun tidak ditulis, maka tidak apa-apa karena itu juga sama. Karena lasta itu orang sudah maklum di dalamnya ada kalimat anta. Mesti tambah bi. Setelah laisa itu mesti tambah bi. Semua contoh yang setelah laisa ditambahkan bi. Paham ya? Baik, itu yang ketentuan untuk laisa ini. Baik, paham ya cara buatnya? Sudah 5 soal contoh ini. Yang keenam, supaya lebih paham lagi. Antum jududun. Antum jududun. Sekarang perhatikan papan tulis. Jududun. Jududun itu sudah berlalu di Durus Lugha jilid 1. Bahwasanya jududun itu adalah bentuk jamak dari kata jadidun. Jadi mufradnya adalah jadidun. Jududun itu jamak taksir namanya. Mufradnya adalah jadidun. Tahu jadid ya? Jadidun, baru. Madu al-jadid, madu yang baru. Ya kan? Talibun jadidun, murid baru. Sudah? Baik. Jadi jadidun itu mufrad. Di sini dia adalah mufrad. Adapun jamaknya adalah jududun. Ini jamak taksir. Karena enggak beraturan. Tidak ada kaidah membuatnya. Hanya dihafal dari ucapan orang Arab atau kita ar-ruju' ilal qawamis. Merujuk kembali kepada kamus. Orang Arab itu di kamus mengatakan apa? Untuk jadid itu jamaknya judud. Jadi antum jududun. Kenapa nggak dikatakan antum jadidun? Karena jadidun itu mufrad, nggak bisa pakai antum. Kalau anta bisa jadidun, tapi kalau antum harus jududun. Jamaknya kan, kamu orang-orang baru. Artinya kamu ini orang-orang baru. Kalau misalnya anta jadidun, kamu orang baru. Tapi kalau antum jududun, kamu ini orang-orang baru. Ya, orang-orang baru. Kalau kita mau mengatakan kamu bukan orang-orang baru, kita katakan antum lastum bijududin. Antum lastum bijududin. Paham ya? Mudah ya? Baik. Kalian lastum bukan bijududin. Kalian bukan orang-orang baru. Kalian bukan orang-orang baru. Baik. Itu contoh yang wahid, itsnan, salasa, arba, khamsah, sittah. Contoh yang ke-6. Sekarang contoh yang ke-7. Anti faqiratun. Anti faqiratun. Di situ anti ya. Karena faqiratun itu adalah bentuk isim muannats. Kalau misalnya saya katakan anta, maka dia faqirun. Tapi kalau anti faqiratun. Apa artinya faqirah dan faqir? Kalau faqir itu lebih miskin daripada miskin. Ya, faqir itu dia betul-betul tidak memiliki. Ya, dan kurang. Dia betul-betul tidak memiliki. Kalau miskin punya. Tapi kepunyaannya itu
Masih kurang untuk dia. Kalau fakir sama sekali tidak punya. Sama sekali tidak punya. Dikatakan fakir, orang yang betul-betul tidak punya rumah. Kalau miskin punya rumah, tapi rumahnya ala kadarnya. Cuma bisa bisa untuk ditinggali. Adapun untuk nyaman-nyaman ya tidak. Tapi bisalah ditinggali. Tapi kalau fakir betul-betul tidak punya. Ya kan? Miskin ya punya motor. Walaupun motornya kadang mogok-mogok. Tapi kalau fakir sama sekali tidak punya dia. Nah, jadi bisa dibedakan fakir dengan miskin. Baik. Jadi kalau untuk perempuan jangan dibilang fakir, fakirah. Misalnya ada perempuan, Zainabu fakiratun. Si Zainab orang fakir. Jangan dibilang Zainabu fakirun. Tapi kalau Muhammad, Muhammadun fakirun. Karena laki-laki kan. Karena di sini kalimatnya anti, maka kita membacanya fakiratun. Sekarang saya tanya, kalau misalnya anti itu Arab gundul, tidak ada harakatnya. Tapi setelahnya fakiratun. Dari mana kita tahu itu dibaca anta atau anti? Dari kalimat setelahnya. Kalau kalimatnya adalah fakiratun berarti dibacaan anti. Kalau kalimatnya adalah fakirun maka dibacaan anta. Jadi kalimat bahasa Arab itu ada indikasinya. Membaca kitab gundul itu selain kita menghafal kaidah dan memperlakukan kaidah yang sudah ada, banyak indikasi-indikasi yang memang itu betul-betul harus jeli penuntut ilmu di situ. Makanya membedakan mudzakkar muannas itu harus betul-betul jeli. Membedakan mana mufrad, mana jamak itu betul-betul harus jeli. Berikutnya kalau kita mau mengatakan kamu bukan perempuan fakir, maka kita katakan anti lasti bifaqiratin. Anti lasti bifaqiratin. Engkau bukan seorang wanita yang fakir. Baik. Contoh berikutnya. Yang kedelapan. Wahid, isnan, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah. Baik, tadi 7. Sekarang contoh ke-8. Antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Paham itu artinya antunna apa? Antunna ini apa artinya? Kalian banyak perempuan. Dia adalah domir, kata ganti yang datang untuk menunjukkan apa? Kalian. Kalau kalian ini berarti orangnya dibicarakan atau di depan kita? Di depan kita. Sedang kita ajak bicara. Kalian dan untuk jamak perempuan, kalian adalah mujtahidat. Para wanita yang bersungguh-sungguh. Nah, ini perlu diperhatikan, mujtahidatun. Kita itu harus tahu asal katanya, mujtahidatun. Siapa yang bisa jelaskan? Mujtahidatun itu berasal dari kata apa? Asalnya mujtahidun. Mujtahidun. Mujtahidun artinya satu orang laki-laki yang bersungguh-sungguh. Sudah, mujtahidun. Tapi kalau bentuk muannasnya adalah mujtahidatun. Ini untuk muannas. Mudzakarnya mujtahidun. Muannasnya mujtahidatun. Kalau mujtahidun ketika dijamak maka dia menjadi mujtahiduna. Mujtahiduna. Mujtahidu. Mujtahiduna jamaknya. Jamak mudzakkar salim dia tambahan waw dan nun. Tapi ketika mujtahidatun ketika dijamak disinilah dia menjadi mujtahidatun. Ini namanya jamak muannas. Berarti kita tahu mujtahidatun itu berasal dari kata apa? Asalnya dari kata mujtahidun. Bentuk muannasnya perempuannya mujtahidatun. Tapi ini mufrad. Kalau jamak menjadi mujtahidatun. Berarti kita bisa memetik kesimpulan mujtahidatun itu adalah bentuk jamak dari kata mujtahidatun. Jamaknya mujtahidatun. Makanya antunna itu kan kalian berarti jamak, maka nggak boleh menggunakan mujtahidatun. Kalau anti mujtahidatun, tapi kalau antunna harus jamak mujtahidatun. Kalau saya rubah itu antunna menjadi antum, maka mujtahidatun menjadi nih jamaknya. Jamak mujtahidun yaitu mujtahidu. Nah, paham ya? Baik.
Jadi kita itu harus tahu asal katanya apa. Dia itu dari isim apa? Mufrad, musanna, atau jamak. Mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Baik, kita mau mengatakan kalian bukan wanita-wanita yang bersungguh-sungguh. Maka kita katakan antunna lastunna. Laisa tambah antunna menjadi lastunna ya. Antunna lastunna bi. Jangan lupa bi. Bi mujtahidatin. Langsung beramal karena bi huruf jar. Ya kan? Baik. Yang kesembilan. At-tasya'. Ana mudarrisun. Artinya apa ini? Abu Hanifah? Ana mudarrisun. Artinya apa? Saya adalah seorang guru. Saya adalah seorang mudarris. Saya adalah seorang guru. Baik. Ini untuk laki-laki ya. Dan bisa juga untuk perempuan. Boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Kalau ana ini ana, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi di sini kita berbicara tentang laki-laki. Ana mudarris. Saya adalah seorang guru. Masukkan atau kita mau membuat kalimat saya bukan guru. Maka bahasa Arabnya ana lastu bimudarrisin. Ana lastu bimudarrisin. Sama, ananya ini boleh ditulis, boleh tidak. Boleh saja lastu bimudarrisin. Misalnya ditanya ya, a anta mudarrisun? Ya, kita katakan ana lastu bimudarrisin. Saya bukan guru. Ana tajirun. Saya adalah seorang pedagang. Ya kan? A anta tajirun? Apakah kamu seorang pedagang? Lastu bitajirin. Ana lastu bitajirin. Aku bukan seorang pedagang. Bisa ya kalau ditanya a anta waladun? Kita katakan lastu biwaladin. Ana lastu biwaladin. Ana rojulun. Aku ini bukan anak kecil. Aku orang besar. A anta rojulun? Orang nanya, apakah kamu laki-laki? Misalnya kita katakan, ana lastu birojulin. Aku bukan laki-laki. Ya kan? Ana imro'atun. Aku perempuan. Misalnya. Baik, jadi untuk menafikan, ditambahkan kalimat laisa. Tergantung pecahannya. Kalau laisa yang dimaksudkan adalah ana, maka menjadi lastu. Kalau kamu, lasta. Atau lasti. Baik, yang terakhir. Yang ke-10. Nahnu tullabun. Tullabun berasal dari kata talibun. Bentuk jamaknya adalah tullabun. Kami ini adalah para pelajar. Nahnu menjadi nahnu lasna bitullabin. Karena kalau laisa ketika dia yang diinginkan adalah dhamir nahnu, dia menjadi lasna. Apa bedanya dengan lasna kalau nunnya pendek? Kalau nunnya pendek, maka itu berlaku untuk hunna. Lasna itu hunna. Seperti yang sudah berlalu di contoh nomor 4 tadi. Al-fatayatu mutazawwijatun. Ketika dibentukkan menjadi penafian, maka al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Jadi harus panjang ini nunnya. Lasna. Karena kalau pendek itu hunna. Kalau panjang adalah nahnu. Perhatikan, laisanya berubah menjadi lasna. Kemudian, apa namanya? Ditambahkan bi setelahnya. Yaitu lasna bitullabin. Paham ya? Berarti yang diperhatikan di sini laisanya. Kemudian yang kedua, setelah laisa tambahkan bi. Paham semua cara buatnya? Nanti kita berpindah ke halaman berikutnya. Halaman ke-15. Di tamrin yang keempat, kata beliau, adkhil laisa alal jumalil atiyati. Adkhil laisa alal jumalil atiyati. Masukkanlah laisa alal jumal. Artinya apa ini, Abu Raina? Alal jumal. Ala di atas, al jumal kalimat-kalimat. Masukkanlah laisa, atas di sini artikan pada ya, karena lebih tepat. Masukkan laisa pada kalimat-kalimat al-atiyah. Al-atiyah apa? Berikut ini, yang akan datang. Kalau antum sudah paham 10 contoh itu di soal yang ketiga, di Ta'ammal Mayali, di tamrin yang ketiga. Sekarang ini untuk menguji pemahaman antum. Ya, untuk menguji pemahaman antum. Baik, di sini tugas antum adalah memasukkan laisa. Perhatikan dua. Yang pertama laisanya. Tergantung yang sedang dibahas. Tergantung yang sedang dibahas. Kemudian jangan lupa masukkan bi. Sekarang tugas antum ya.
Yang saya panggil namanya maju ke depan dan tuliskan jawabannya di depan. Dengan menambahkan kalimat laisa. Yang pertama di situ ada contoh apa? Al-babu mughlaqun. Catat artinya, al-babu artinya pintu. Pintu itu mughlaqun. Mughlaqun artinya tertutup. Kalau terbuka maftuhun. Kalau tertutup mughlaqun. Warqab bahasa Arabnya mahqa. Al-mahqa mughlaqun. Warqab tertutup. Al-mahqa maftuhun. Warqab itu terbuka. Baik, nomor 1. Silakan, Akh Ihsan. Sini ada soal nomor 1. Al-babu mughlaqun. Antum maju ke depan. Rubah dengan menambahkan kalimat laisa. Silakan, Ihsan. Pintu itu tertutup. Kita mau mengatakan pintu itu tidak tertutup. Silakan, antum rubah. Bawa bukunya, Ihsan. Ya, ini silakan. Fadhal. Al-babu mughlaqun. Pakai kaidah yang sudah berlalu tadi. Siap-siap nomor 2, Rizky. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun artinya air itu dingin. Kita mau bilang air itu enggak dingin. Jadinya seperti apa? Tinggal tambahkan laisa, setelahnya tambahkan bi. Dan jangan lupa, kalau ada bi menjadi majrur. Selesai. Ya baik. Perhatikan. Al-babu mughlaqun menjadi al-babu laisa bimughlaqin. Benar ini? Kalian pertama yang perhatikan laisanya dulu. Laisa itu lihat di sini sebelumnya. Yang dibahas adalah al-babu. Al-babu kan mufrad. Bentuknya satu kan? Ya kan? Bukan jamak. Karena jamaknya abwab, al-abwab. Pintu-pintu artinya. Yang kedua, setelah laisa tambahkan bi. Mughlaqun asalnya mughlaqun, tapi karena bi mughlaqin, majrur. Selesai. Benar. Nomor 2, silakan Afrizki. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Kita mau mengatakan air itu enggak dingin. Ya kan? Air itu enggak dingin. Pergi berenang, ada yang tanya ya, apakah air itu dingin? Kita katakan seperti ini, air itu enggak dingin. Bahasa Arabnya apa? Ini bahasa Arabnya. Ya baik, al-ma'u baridun menjadi al-ma'u laisa bibaridin. Ya, baik, benar ya. Al-ma'u baridun menjadi al-ma'u laisa bibaridin. Perhatikan laisanya. Laisanya kembali ke al-ma. Al-ma kan mufrad. Akan menggunakan laisa. Setelah laisa bi. Baridun menjadi bibaridin. Silakan dijawab ya, ditulis jawabannya di kolom yang kosong. Baik, yang ketiga, Abu Hanifah. Hishamun maridun. Hishamun maridun. Si Hisham maridun. Sedang sakit. Hisham sedang sakit. Hisham nama orang.
Ya baik, Hisyamun maridun menjadi Hisyamun laisa bimaridin. Perhatikan laisanya, kembali kepada Hisyam. Kamu gunakan laisa ya. Kemudian setelah laisa ada bi, maridun menjadi bimaridin. Baik, Abu Hani, nomor 4. Nomor 4 itu abi naimun. Bapakku naim. Naim tidur. Bapakku sedang tidur. Kita mau menafikan. Kita mau mengatakan bapakku tidak sedang tidur. Siap-siap nomor 5, Abu Dhul. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sulit, susah. Kita mau mengatakan pelajaran itu tidak susah. Tinggal masukkan laisa, tambahkan bi setelah bi majrur. Baik, abi naimun menjadi abi laisa binaimin. Benar ini? Apanya salah? Abi, abi artinya apa? Bapakku. Laisa, tidak tidur. Bapakku tidak tidur. Siapa yang tidak tidur? Bapak atau aku? Iya, bapaknya atau akunya? Bapaknya. Berarti pakai laisa atau lastu? Laisa. Bukan aku. Kalau aku, laisa. Tapi ini bapak aku. Bapakku. Jadi benar ya, pakai laisa. Yang kelima, silakan. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sa'bun. Sulit, susah. Kita mengatakan pelajaran itu tidak sulit. Nah, ini harus jeli, hati-hati. Termasuk tadi kalimat abi ya, hati-hati. Abi berarti ya dia bapakku. Nomor 5, ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sa'bun, sulit. Ya. Ini sekaligus latihan menulis ya, supaya kita terbiasa. Ya baik, ad-darsu sa'bun menjadi ad-darsu laisa bisa'bin. Laisa kembali ke ad-darsu. Kemudian setelah laisa ada bi. Sa'bun menjadi bisa'bin. Baik, yang keenam. Bu Abdurrahman. Yang keenam, al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Kita mau bilang masjid itu enggak dekat. Silakan. Bu Abdurrahman. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Kita mau mengatakan masjid itu tidak dekat. Di sini aja dulu, di atas. Biar saya hapus. Di atas. Ya, 6. Ini nih sudah ada nomornya. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Ya, al-masjidu laisa, ada yang lupa? Ya. Al-masjidu qaribun menjadi al-masjidu laisa bi
qaribin. Ahsanta. Al-masjidu laisa biqarib. Benar ini? Ya baik. Yang terakhir, yang ketujuh, Abu Raina. Silakan. At-tiflu jaw'anu. Atau artinya jaw'an? Apa jaw'an? Hah? Kenyang atau lapar? Jaw'an artinya lapar. At-tiflu jaw'anu. Anak kecil itu, at-tiflu anak kecil ya. Dia sudah kecil. Tapi kalau bayi, as-sobiyu. Di atasnya sobi, at-tiflu. At-tiflu jaw'anu. Anak kecil itu lapar. Kita mengatakan anak kecil itu enggak lapar. Maka menjadi apa? Setelah laisa harus ada bi. Nanti harus catat jawabannya ya, supaya nanti tidak salah lagi. At-tiflu jaw'anu menjadi at-tiflu laisa bi jaw'an nun ada bi. Coba perhatikan bi. Amalannya huruf jar ya. Amalan huruf jar. Jadi apa? Ini isim yang berakhiran alif dan nun. Isim yang enggak boleh tanwin ya. Isim yang enggak boleh tanwin itu majrur dengan apa? Nah, itu sudah diberikan tanda kurung itu. Bijaw'a. Nah, beliau ingatkan kembali kepada kita. Kenapa nah? Karena termasuk dari isim yang enggak boleh bertanwin. Paham ya? Berarti at-tiflu laisa bijaw'ana. Kenapa di sini laisa bijaw'ana bukan bijaw'ani? Karena jaw'an itu adalah isim yang enggak boleh bertanwin. Dia adalah sifat yang berakhiran alif dan nun. Ketika majrurnya majrur dengan fathah. Baik Fajar, saya tambah satu lagi Fajar. Untuk antum. 8. Saya bikin ya. Al-mahqa maftuhun atau mughlaqun. Mughlaqun apa artinya? Warkop itu tertutup. Ayo Fajar. Antum bikin warkop itu tidak tertutup. Al-mahqa mughlaqun. Warkop itu tertutup. Ini saya tambah aja ya. Di buku tidak ada ini. Ini yang ke-8 ini cuma tambahan. Bikin warkop itu tidak tertutup. Menjadi apa? Di bawahnya pun bisa. Kalau nggak muat. Coba itu mim sama ghain itu terlalu rapat. Coba hapus dulu ini. Terlalu sempit, tuan. Tuan ambil di sini. Di sini, di sini. Ya, yang agak luas. Kasih harokat. B-nya, ghainnya. Ini kasih titik harokat semua nih, yang atas. Al-mahqa. Lamnya. Laisa. Lamnya. Harokatin. Ya-nya, mana titiknya? Mana titik duanya laisa? Kenapa titiknya di bawah lam? Ya, ya. Ini kasih kasih supaya kentara toh. Ya, baik. Ah, sekarang perhatikan al-mahqa mughlaqun menjadi al-mahqa laisa
bimughlaqin. Begitu kaidahnya. Berarti kalimat laisa ini dia datang untuk menafikan kata yang datang setelah, menunjukkan tidak. Dan perhatikan laisa ini harus dilihat apa yang dibahas dan tidak berubah sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Dan setelah laisa ditambahkan bi. Sebagaimana percakapan ya. Coba kita kembali ke percakapan. Antum perhatikan percakapan antara Hisham dan Bilal. Hisham dan Bilal. Perhatikan di situ di baris yang keberapa itu wahid, itsnan, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Di baris yang ke-7, Hishamun. Ketika ditanya dia, "Amuslimun abuka ya Hisham?" Kata dia, "La, huwa laisa bimuslimin." Paham ya? Setelah laisa pakai bi. Ketika ditanya juga, "Wa ummuka amuslimatun hiya?" Kata si Hisham, "La, hiya laisat bimuslimatin." Pakai bi kan? Nah, semua pakai bi. Demikian pula ketika di halaman 13, ketika ditanya, "Atullabun hum?" Dia mengatakan, "La, hum laisu bitullabin." Pakai bi kan? Nah, kemudian juga ketika ditanya juga di bagian bawah, "Amutazawwijatun hunna?" Kata dia, "La, hunna lasna bimutazawwijatin." Ya kan? Baik. Jadi menunjukkan bahwa setelah laisa itu menggunakan bi. Baik, wallahu a'lam. Saya rasa ini jelas, semoga semuanya paham ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di tamrin yang kelima. Nuwasil insyaallah ghadan fi yaumits tsulatsa. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.